Kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan Yesus buat setiap kami. Kalau Engkau telah memberikan nyawa-Mu buat setiap kami, keselamatan yang begitu besar Tuhan berikan bagi dunia ini. Biarlah keselamatan yang kami terima bukan hanya sampai kepada kami saja, tapi kami jadi orang-orang yang terus memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Bapa, pagi hari ini kembali kami mau diajar, kami mau belajar kepada kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu buat kami. Kami buka hati kami. Kami siap untuk terus diubahkan cara pandang, cara pikir kami. Dan kami juga ingin memiliki pandangan yang lebih luas lagi, seperti yang Tuhan mau. Karenanya pagi hari ini juga pakai hamba menjadi saluran-Mu Tuhan. Hamba yang terbatas bergantung sepenuhnya di dalam pengurapan yang dari Engkau. Pakai menjadi saluran kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang siap untuk diajar dan belajar kepada firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali ada di rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Pesan yang kita terima minggu ini judulnya adalah mulailah perluas pandangan matamu. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Yohanes pasal yang keempat ayat ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, ini adalah bagaimana kita tahu kisah di dalam Yohanes 4 ini adalah perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Dan kemudian di akhir dari kisah ini bagaimana Yesus kemudian bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober, di mana awal bulan kita terima visi yang dari Tuhan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ya, minggu lalu kita terima bagian kecil dari pesan Tuhannya adalah menjadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Nah, ini kan satu hal di mana kita diingatkan waktu minggu kemarin bahwa Tuhan lagi mau ajak kita masuk ke dalam babak yang baru, masuk ke dalam musim yang baru. Artinya kan ada persiapan-persiapan yang terus kita kerjakan. Jadi saya membayangkan waktu terima pesan yang minggu kedua ini, mulailah perluas pandangan matamu. Ini kan sama seperti bagaimana kalau kita mau melakukan satu perjalanan yang jauh, ya, mungkin dengan kendaraan yang kita miliki. Pasti kan kita harus punya persiapan. Minimal persiapannya adalah, mesinnya harus dicek dulu, harus di-tune up ulang, ya, di reset ulang dan lain sebagainya, atau ganti oli, ganti saringan udara, ya, periksa bagian rem-rem dan lain sebagainya supaya perjalanan yang jauhnya ini benar-benar siap, ya. Dan itu kan harus direspon dengan sebuah semangat. Wah, ini masuk dalam musim yang baru nih, Tuhan lagi mau ajak kita semua. Berarti kan saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, ayo mari kita punya satu semangat yang baru. Kita mau meresponi apa yang lagi Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, melalui pesan ini kan kita kemarin sudah dengarkan, Tuhan lagi mau bawa ke dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, dan saya percaya kita semua mau mengalami hal-hal tersebut. Ya. Nah, karenanya saya bacakan kembali inti pesan Tuhan minggu ini. Dikatakan begini, sebagaimana Yesus mengajak murid-muridnya, ya, untuk memfokuskan pandangan mata mereka dari hal-hal yang mungkin lebih kepada fokus pandangan kepada diri sendiri, harus mereka perhatikan dengan seksama, ya, harus lebih lagi. Untuk apa? Untuk mengalihkan pandangan mereka kepada apa yang sedang berlangsung, ya, apa yang tengah berlangsung di sekeliling mereka pada saat itu. Nah, begitu pula Tuhan lagi mau ajak kita umatnya, ya, untuk mulai mengalihkan pandangan kita, fokus kita dari lingkup yang tadinya hanya berpusat pada diri sendiri, beralih kepada lingkup yang lebih besar, ya, yang mana berpusat pada kepentingan kerajaan surga. Wow, ini kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang harus kita tangkap benar-benar, ya. Jadi
Ini kan kemarin diumpamakan seperti orang yang tinggal di dalam rumah secara rutinitas ya. Apalagi hari-hari ini kan orang banyak tinggal di rumah. Saya jadi ingat waktu kemarin, waktu tanggal 6, 7, 8, waktu di dekat rumah ada demo mahasiswa buruh ya. Dimana waktu hari pertama, kebetulan sorenya itu saya pas keluar, terus terima telepon dari anak saya, tapi jangan pulang dulu, di depan lagi ada demo, katanya lagi rusuh, depan rumah tadinya mau bakar-bakar ban, tapi keburu diusir. Nah, terus hari kedua dan hari ketiga, saya ingat jadi hari kedua, hari ketiga tuh, hari kedua pulang lebih sore, terus dari rumah buka jendela lihat apa yang terjadi gitu ya, karena kan kedengeran suara mahasiswa lagi ya berteriak-teriak seperti itu. Umumnya kan udah jam setengah 6, jam 6 mulai terjadi kerusuhan seperti itu. Sampai hari yang ketiga ya selalu lihat jendela, buka lagi gitu. Nah, jadi inget pesan ini gitu ya, pesan ini, oh iya ya, kadang-kadang hal yang nggak saya lakukan adalah pada saat terjadi kerusuhan, harusnya kan sebagai anak Tuhan ambil otoritas gitu ya, berdoa, bersyafaat. Pada saat itu saya nggak melakukannya gitu, cuma nonton aja gitu apa yang lagi terjadi seperti itu ya. Nah, tapi dari sini saya belajar sesuatu ya lewat kisah tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, tentu kita ingin mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan, perkara-perkara yang besar. Nah, pagi hari ini saya mau tambahkan lagi dua hal apa yang saya dapatkan dari perenungan firman Tuhan yang saya siapkan. Yang pertama yang saya dapatkan adalah arahkan pandangan dari dalam diri kita kepada setiap perkataan Tuhan. Mulai kita terus belajar, kita sudah sering sebetulnya diingatkan ya, pesan demi pesan dari minggu ke minggu itu kalau kita rangkum menjadi satu kesatuan yang benar-benar melengkapi kita. Tapi adakah perkataan Tuhan itu terus kita perhatikan dengan baik ya? Dari yang mungkin minggu kemarin, siapa sih yang gak mau menjadi umat yang terpuji, ternama, terhormat. Tapi kita diingatkan ya, lewat kehidupan kita lah, kita harus tunjukkan siapa yang layak untuk dipuji, siapa yang ditinggikan, siapa yang diagungkan ya, siapa yang dimuliakan, siapa yang dimasyurkan ya. Nah, kalau ini kan kita lihat ya di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Di sini dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Jadi saya membayangkan peristiwa ini, wanita ini mau datang terus mau menimba air, belum menimba air, tapi Yesus langsung berkata, berilah aku minum ya. Ketika perempuan Samaria ini mendengar perkataan itu, kan kita kemarin sudah belajar bahwa mungkin wanita ini dalam keadaan dia seperti dikucilkan, menjadi banyak pergunjingan orang atau dibuliin orang ya, dicuekin atau pokoknya banyak gosip tentang perempuan ini. Kalau dia bersikap dia cuek, acuh ya, ketika ada satu pribadi berkata berilah aku minum, bisa nggak dia lakukan? Bisa aja lah, masa bodoh ya, urusan apa gitu aku dengan orang ini ya, dia timba aja air, nggak jawab apapun. Tapi begitu Yesus katakan berilah aku minum, ayat selanjutnya kan mulai muncul ya perkataan timbul satu percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus ya. Jadi di sini bagaimana dia mulai mengarahkan pandangan terhadap setiap perkataan Tuhan, dan itu diperhatikan dari ayat yang ke-7, ke-8 terus sampai akhirnya masuk ke ayat yang ke-13. Ini kan bagaimana Yesus jelaskan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, setiap perkataan-perkataan Yesus itu buat wanita Samaria ini benar-benar dia perhatikan baik-baik. Itu sesuatu yang luar biasa, satu respon yang benar-benar muncul karena satu keinginan gitu ya, satu keinginan yang luar biasa. Jadi di sini saya mendapatkan satu nilai, kalau respon yang tepat dan selaras dengan kehendak Tuhan, itu akan menghasilkan
perubahan yang maksimal. Dan inilah yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Ya. Jadi ketika respon dia tepat, respon dia selaras dengan kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah perubahan-perubahan yang maksimal di dalam diri dari perempuan Samaria ini, wanita Samaria ini. Itu yang luar biasa sekali. Kita tahu keberadaan Yesus di muka bumi ini tentunya memberi banyak teladan. Salah satunya adalah bagaimana Yesus selalu berdoa pagi hari. Ya, pagi-pagi hari dia naik ke atas gunung, ke bukit untuk berlutut, berdoa. Nah, di sini saya belajar sesuatu. Iya, inilah yang harus kita lakukan. Kenapa visi Tuhan di tahun kedua ini tetap ada bagian connected juga? Karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari yang namanya keterhubungan dengan Tuhan. Jadi setiap pagi saya membayangkan Yesus selalu berdoa minta tuntunan dari Bapa di surga, arahan-arahan. Sehingga pada waktu itu kan kita tahu bagaimana perjalanan Yesus dan murid-murid waktu menuju Samaria, tapi tiba-tiba menghampir ke wilayah Samaria, masuk ke kota Samaria karena punya tujuan. Nah, demikian juga kita hari-hari ini, itulah yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan. Ya. Ini kan bagaimana respon dari perempuan ini di ayat yang ke-15 kan dikatakan begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini kan satu hal respon yang benar-benar luar biasa. Dan ketika Tuhan tangkap itu kan, kemarin kita sudah belajar, Tuhan mau ubahkan cara hidupnya, kehidupan penyembahannya, tujuan hidupnya, itu diubahkan semua. Kenapa? Karena respon dari wanita Samaria ini benar-benar, wah ini nih yang mau aku pakai, ya, untuk bagaimana dia nanti menjadi alatku memberitakan keselamatan. Nah, dari kisah ini saya belajar kenapa gitu sampai Yesus katakan, kalau kita lihat perhatikan kan percakapan Yesus dengan wanita ini kan, Yesus kemudian mengatakan bahwa engkau panggil suamimu, ya, panggil suamimu. Nah, terus apa kata jawab dari perempuan ini gitu? Ini kan hal-hal yang luar biasa, bahwa Yesus ternyata belum bertemu dengan wanita, tapi dia udah tahu latar belakang dari wanita ini. Sehingga pada waktu itulah pengenalan wanita ini dari tadinya, kemarin Pak Habis dari tadinya memanggil Tuhan, kemudian menjadi nabi, dan akhirnya wah engkau rasanya ini seperti Mesias, sampai akhirnya dia beritakan aku ketemu, ya, seperti itulah. Nah, ini kan ada satu hal yang saya menjadi pertanyaan gitu. Kenapa wanita ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau punya 5 suami, ya, dan yang sekarang yang ada padamu bukan, ya, itu kan udah jelas. Jadi saya bertanya, kenapa wanita ini sampai punya 5 suami? Pasti kan banyak hal yang bisa muncul di dalam pikiran. Oh, mungkin suaminya yang dulu ya cuma sekedar ya cintanya hanya karena hubungan seks, ya, atau mungkin juga lakinya mungkin suaminya udah punya wanita lain, atau mungkin juga meninggal, kita nggak tahu, ya, memang nggak diceritakan kisah ini. Tetapi yang dialami oleh wanita ini selama dia mungkin punya 5 suami, kasih yang dia alami itu adalah kasih yang cuma sebatas eros, ya. Jadi bukan kasih yang agape seperti yang pada waktu itu dia alami ketika dia ketemu sama Tuhan Yesus. Kenapa bisa tiba-tiba berubah secara total? Karena kasih yang Tuhan berikan adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang agape. Dan itulah yang bisa segera memulihkan seluruh kehidupan dari wanita Samaria ini. Wah, saya pikir menarik sekali nih, ya. Karena respon dia yang selaras dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan katakan banyak hal, itulah yang membuat cara pandang, cara pikir dia langsung berubah, langsung dipulihkan, ya. Jadi kita ingat tentang satu kisah di dalam perjanjian baru juga, bagaimana waktu Yesus setelah bangkit, ya, pada hari ketiga, kemudian Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga selama 40 hari, dan terakhir Yesus kan ketemu, ya, menjumpai salah satu muridnya, Petrus, di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ya kan, bagaimana pada waktu itu Yesus berkata sampai 3 kali, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya.
Jawaban dari Simon Petrus adalah, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi yang Tuhan tangkap bahwa kasih yang diberikan oleh Petrus itu hanya sebatas kasih sebagai seorang sahabat. Ya. Sedangkan yang Tuhan mau adalah kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, sebagaimana yang Tuhan berikan kepada Petrus. Nah, dari sini saya belajar, ternyata apa yang membuat kadang-kadang harus menjadi perhatian kita atau pandangan kita tuh menjadi lebih luas. Waktu mungkin ketika kita melihat, ada jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, mungkin di dalam lingkungan keluarga besar kita, ya kan, mungkin ada sepupu kita dan lain sebagainya, saudara-saudara kita yang masih belum di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita belajar mengasihi mungkin secara agape, kita benar-benar bisa menyatakan itu kepada mereka? Ataukah mungkin hanya sebatas kasihnya karena ada maksud-maksud tertentu, ada alasan-alasan tertentu, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan mungkin wanita Samaria ini pada dulu lima suami, mungkin yang dia alami cuma kasih secara eros aja, ya, secara eros aja. Karena kenal sama orang laki-laki ini hanya karena alasan-alasan tertentu. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ini yang beda. Ini yang kasih yang tanpa syarat yang dia alami ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan itu yang memulihkan seluruh kehidupannya. Nah, hari-hari ini apakah kita memiliki mungkin pandangan yang lebih luas lagi? Mungkin selama ini kasih yang aku berikan misalnya kepada istri mungkin hanya sebatas kasih rasa eros, ya, cuma karena hal-hal tertentu. Tapi ketika kita bisa melakukan yang kasih secara agape, disitulah akan terjadi satu hubungan yang lebih indah lagi. Disitulah terjadi mungkin satu pemulihan di dalam keluarga dan sebagainya. Juga kasih kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak. Biasanya kan yang kasih orang tua kepada anak-anak selalu, ya, orang tua nggak pernah nuntut yang namanya balasan, ya. Karena aku dulu papa atau mama dulu waktu kamu kecil udah kasih kamu begini, sekolahin kamu dan sebagainya. Sekarang waktunya kamu butuh balas segala jasa dan budi dari orang tua dulu. Kan kita nggak pernah menuntut seperti itu, ya. Nah, kita belajar sesuatu dari sini, ya. Sehingga waktu wanita ini dipulihkan, dia langsung menyatakan bahwa dia mau menyampaikan ini kepada orang-orang yang ada di wilayahnya, ya, yang ada di sekitarnya. Yang tadinya mungkin dia berpikir, kalau saya datang aja ketemu langsung orang-orang itu mungkin pada pergi. Kalau sekarang dia dengan penuh keberanian dia katakan, aku udah berjumpa dengan yang namanya Mesias, ya. Itu kan satu hal yang keberanian yang tiba-tiba muncul, ya. Sama seperti apa yang dialami oleh Petrus waktu udah 3 kali dia ditanya oleh Tuhan Yesus. Dari situ dia mulai menyadari, iya, ternyata perkataan-perkataan Tuhan inilah yang aku harus terus perhatikan dengan baik. Aku harus memiliki satu pandangan, cara pandang yang berbeda, cara pandang yang lebih luas. Sehingga pada waktu itulah, ketika sampai pada hari Pentakosta, terjadi satu peristiwa yang ilahi, satu peristiwa yang besar. Dari situ Petrus bisa berkhotbah, menyampaikan khotbah, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Sampai orang-orang yang mendengarnya aja, kok rasanya beda sekali ya. Mungkin dulu Petrus yang dikenal seperti ini, sekarang kok kayaknya ada waktu memberitakan firman atau waktu memberitakan tentang Yesus, sepertinya ada aliran kasih yang tiba-tiba menjamah mereka. Sehingga 3.000 jiwa bisa bertobat. Ini kan satu hal yang luar biasa, satu hal yang menjadi kerinduan kita semua. Nah, mungkin ketika kita juga sama, ketika Tuhan perintahkan, lihat sekelilingmu, ya, ladang sudah menguning. Nah, apakah mungkin ketika kita melihat, apakah aku bisa mengasihi itu, ya, satpam itu seperti Tuhan mengasihi aku? Ataukah cuma ya sebatas ya udahlah kasih phileo mungkin, ya, jadi persahabatan. Yang Tuhan mau adalah kasih yang agape, yang diberikan kepada semua orang, kasih tanpa syarat untuk memperkenalkan nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan juga memberikan keselamatan buat kita semua. Itu yang harus kita lakukan, ya.
Jadi itu yang saya dapat pertama ya. Jadi bagaimana kita terus perhatikan dengan baik setiap perkataan-perkataan dari Tuhan, sama seperti wanita Samaria ini. Dan ketika lewat percakapan yang sudah terjalin ini, akhirnya bagaimana kemudian dia tidak ragu-ragu lagi, dia segera meninggalkan tempayan ya. Dia udah gak peduli lagi dengan tempayan, dengan air yang tadinya mau dia bawa. Yang dia lakukan adalah dia segera meresponi setiap perkataan Tuhan itu. Dia segera ingin memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Dan yang terjadi adalah di ayat ke 39 itu ya, bagaimana orang-orang kemudian datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika mendengar percakapan dengan Tuhan Yesus, mereka aja, kalau bisa engkau tinggal dulu di sini ya. Mungkin banyak hal yang ingin mereka tanyakan. Dan disitulah orang-orang kemudian berkata, ternyata bukan dari kamu aja aku dengar. Ternyata setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, iya betul, dia adalah Mesias ya. Ini kan satu hal yang kita rindu ya. Makanya kan kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah ini yang harus kita terus lakukan. Kenapa kita harus terkoneksi sama Tuhan? Setiap pagi kita mungkin punya waktu secara pribadi. Mungkin selama ini 1 jam, ya 1 jam bukan menjadi batasan. Kita kadang-kadang gak terasa, wah tahu-tahu udah 1,5 jam misalnya berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, bercakap-cakap, ngobrol sama Tuhan. Dimana waktu kita datang sama Tuhan, kita kan ingin mendengar suara Tuhan. Kemarin Bapak Gembala sampaikan, mendengar itu bukan karunia, tapi hal yang biasa yang sebenarnya didapatkan oleh setiap orang percaya. Nah ini yang harus kita kejar kan. Bagaimana ketika kita datang sama Tuhan setiap pagi, kemudian kita belajar, Tuhan aku buka telinga, aku ingin dengar suara Tuhan, aku ingin tuntunan Tuhan. Mungkin sepanjang hari ini ketika ketemu sama orang-orang, apa yang aku harus katakan ya. Aku bisa kasih semangat kepada mereka. Ini kan sama seperti waktu Tuhan datang ke kota Samaria, duduk dekat sumur Yakub. Kemudian waktu wanita Samaria ini datang, perkataan Tuhan ini kan seperti memberikan sesuatu, memberikan semangat yang baru buat wanita ini. Karena apa? Karena Yesus kan pagi hari udah bertemu dulu dengan Bapa di surga ya. Itu kan yang malah mengajar kita untuk mengikuti keteladanan dari Yesus, untuk terus kejar yang namanya untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga tuntunan demi tuntunan, arahan demi arahan itu bisa kita lakukan. Waktu kita ketemu sama orang, perkataan apa yang harus kita ucapkan, yang tiba-tiba membuat orang tersebut seperti dibangkitkan, seperti merasakan sebuah kenyamanan ya. Nah ini yang tentu kita rindu untuk bisa mengalami hal tersebut. Nah yang kedua yang saya dapatkan adalah arahkan pandangan dalam diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Arahkan pandangan diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat ke-34, ayat yang sudah terkenal, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini kan bagaimana ketika murid-murid udah kembali terus mau kasih makan sama Tuhan Yesus, guru ini makanannya ini yang udah kami beli ya. Tapi kan bagaimana kemudian sebuah percakapan yang murid-murid nggak tangkap ya. Sampai akhirnya Yesus katakan begini, makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selama beberapa bulan kita mengalami masa-masa pandemi COVID ini bahkan udah berjalan 7 bulan ya, 7 bulanan. Di awal-awal bagaimana kita untuk beribadah aja sulit ya, sehingga dilakukan siaran tunda sampai hanya kita bisa beribadah kembali bersama-sama walaupun terbatas. Nah di saat-saat seperti itu banyak orang yang mungkin mengalami satu kondisi ya, dimana
Yang sebelum-sebelumnya mereka ya bisa beraktivitas secara bebas, sekarang jadi dibatasi segala sesuatunya, sangat-sangat sulit ya. Dan hal tersebut bisa aja membuat orang itu menjadi kehilangan arah atau lupa dengan apa yang menjadi tujuan atau panggilan Tuhan. Sama seperti apa yang dialami oleh Petrus waktu udah lihat kubur Yesus tapi belum berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus ya, atau tiba-tiba wah Yesus kayaknya udah menghilang gitu. Tapi kemudian dia kembali lagi kepada rutinitas yang dia lakukan ya, jadi nelayan lagi, sampai bagaimana Yesus harus datang menghampiri Petrus dan mengingatkan kembali tugas yang belum selesai, tugas yang harus dikerjakannya sampai akhir. Karena disinilah kita jadi sama-sama belajar ya, saya belajar untuk mari kita lihat kembali panggilan Tuhan. Kenapa Tuhan pilih kita ya, sampai kita ada hari ini, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan buat diri kita pribadi lepas pribadi kita lupakan. Karena apa? Karena ya situasi yang sulit, situasi-situasi yang hari-hari ini orang berpikir udahlah jangan terlalu fokus, udah lupain aja ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin secara rohani dia melakukan hal-hal yang misalnya seperti tetap mengadakan persekutuan dan sebagainya, tapi di satu sisi dia melakukan hal-hal yang kembali lagi kepada masa-masa lalu. Ada satu kejadian di mana orang ini sangat-sangat aktif ya melakukan ya, maksudnya dalam hal kerohanian, melakukan kebaikan pun ya luar biasa ya. Tapi di satu sisi untuk nanya sama orang pintar, minta supaya umur dari orang tuanya panjang dan lain sebagainya, itu tetap dilakukan. Ini kan bertentangan sekali ya. Jadi sangat disayangkan gitu. Di satu sisi kelihatannya kayak melakukan hal-hal yang rohani, tapi di satu sisi ya tetap aja masih percaya kepada hal-hal yang lain. Jadi nggak memahami dengan apa sih artinya saya tuh dipanggil sebagai anak Tuhan ya. Jangan sampai kita kehilangan arah. Jadi satu-satunya cara waktu kita mulai mungkin kehilangan tujuan kita, nggak ada cara lain selain kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dan menantikan Tuhan. Karena kan jelas firman-Nya, waktu kita cari maka kita akan dapat, waktu kita ketok pintunya maka pintu akan dibukakan. Dan disitulah kita akan mengalami satu pemulihan. Disinilah kita melihat waktu tadi saya katakan bahwa wanita Samaria ini waktu dia sudah dipulihkan, dia tidak menunda-nunda. Udah saya udah pulih, ya udah saya aman, lebih baik saya pindah dari kota Samaria, saya cari aja lingkungan yang lain supaya saya nggak jadi pergunjingan orang, supaya saya nggak diomongin orang. Enggak, dia nggak melakukan hal itu. Dia segera kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan dia di situ untuk sebuah alasan. Nah, sama seperti saat sekarang ini, kita ada di wilayah kita, di lingkungan kita pasti ada sebuah rencana. Kenapa kita ditempatkan di wilayah tersebut? Ya untuk kita melihat keadaan di sekeliling. Mungkin kita bisa mengangkat tangan terus berdoa. Berdoa bagi lingkungan. Bapak Gembala sering mengajarkan, kalau di jalan, mungkin lewat sebuah jalan, mungkin areanya area yang ya kita tahu area gelap dan yang kurang baik, kita mengangkat tangan, kita berdoa. Itu kan sebuah hal bagaimana kita sedang memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang terjadi di wilayah kita, di kota Bandung ini. Ini kan mengingatkan saya tentang apa yang saya katakan tadi, waktu terjadi kerusuhan seperti itu, ya itu di depan rumah sampai lempar-lemparan yang saya nggak jelas, ini kelompoknya yang mana yang lagi ngadakan kerusuhan. Karena di satu saat orang lagi nunggu di depan dekat-dekat rumah itu, lemparin batu, botol segala macam, begitu udah lemparin nggak lama dari sana ada kelompok anak-anak kecil, remaja, balik lemparin lagi ke orang-orang yang lempar tadi. Jadi saya nggak jelas ini yang mana gitu, kelompok yang lagi demonya itu yang mana ya. Tapi
dari situ saya bilang, iya, kalau kita nggak melakukan bagian kita sebenarnya kita bingung gitu. Tapi waktu kita belajar untuk datang sama Tuhan, ya minta arahan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta perlindungan Tuhan dan sebagainya, tentu ada hal-hal yang tiba-tiba bisa Tuhan ingatkan, ayo ambil waktumu untuk bersyafaat supaya keadaan lingkungan aman. Bisa seperti itu. Nah pada saat itu saya nggak melakukan hal itu. Saya nggak melakukan hal itu. Saya cuma melakukannya pada saat pagi hari, terus berdoa untuk wilayah di mana kami tinggal, karena kami tahu di daerah tersebut kuasa kegelapannya itu sangat-sangat kuat gitu ya. Pernah ada orang yang bilang, oh, karena kebetulan tetangga di sebelah pada waktu itu ya sakit gitu. Itu kan dikarenakan ya pengaruh, salah satunya ada pengaruh lingkungan ya. Sehingga membuat orang kadang-kadang tertekan, orang jadi malas untuk berdoa, orang jadi malas untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Dan saya merasakan atmosfer tersebut ya. Atmosfer di rumah kami itu seperti itu. Tapi di sini saya tetap harus ambil bagian untuk mengenakan lengkap senjata Allah, untuk ambil bagian terus melakukan peperangan rohani ya. Itu salah satu hal bagaimana kita lagi memperhatikan keadaan di sekeliling. Untuk masuk mungkin ke wilayah, wah masuk ke tempat gubernur, wah nggak tahu kapan gitu ya. Untuk bisa memberitakan Injil, mungkin cuma buat 1 orang atau 2 orang aja gitu, ya. Biarlah itu menjadi waktunya Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana satu hal yang luar biasa ya. Waktu saya katakan tadi, waktu Petrus sudah dipulihkan, bagaimana dia bisa membagikan kasihnya itu yang dia terima dari Tuhan. Dia mulai memahami, dia mulai mengerti, dia mulai menangkap, dan dia harus lakukan tugasnya. Dia harus beritakan tentang Yesus sampai apapun yang mungkin dia harus alami, dia harus ambil resiko tersebut. Nah karenanya pagi hari ini aja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu ya. Memang lebih dasarnya lebih kepada kasih yang kita berikan bagi jiwa-jiwa di luar sana itu seperti apa ya. Apakah cuma sebatas kasih yang harus ya karena ada hubungan-hubungan tertentu, alasan-alasan tertentu aja, ataukah benar-benar kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat sebagaimana Yesus memberikannya kepada kita ya. Nggak ada alasan-alasan lain, benar-benar kasih yang tulus, kasih yang sejati. Itu yang dialami oleh wanita Samaria ini, itu yang dialami juga oleh Petrus waktu dia disadarkan oleh Tuhan, sehingga pekerjaannya dia selesaikan. Wanita Samaria ini juga pekerjaan yang harus dia lakukan, dia sampaikan juga kepada orang-orang di kotanya, dan itulah yang dia kerjakan. Karena pagi hari ini 2 hal ini yang biar bisa melengkapi Bapak Ibu untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi perabot-perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia. Tuhan Yesus memberkati.